Kayak gitulah, nah gitu. Gini ya. Nah, 1, 2, 3. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Batam. Saya Santi Mary dari SMK Negeri 1 Batam. Saya Megawati dari SMA Negeri 23 Batam. Saya Veronica Endang Utami dari SDS Maitreya Wira Batam. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Santi, bagaimana kabarnya ini? Sore Bu Vero, alhamdulillah saya sehat. Baik Bu Santi, sebelum kita memulai coaching kita hari ini ya, di sini saya akan menyampaikan bahwa saya di sini berperan sebagai pengamat ya Bu ya, atau observer. Nah, yang akan melihat proses coaching Bu Santi nanti dengan Bu Mega. Nah, namun sebelum Bu Santi memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, supaya Bu Santi nanti juga tahu ya. Oke. Nah, rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah bahwa nanti dalam proses percakapan itu saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu ya. Jadi ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach yang meliputi dari presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Bu Santi melakukan sebuah coaching dan jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan juga tanggung jawab. Baik Bu Santi, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam penilaian proses coaching nanti. Bagaimana Bu Santi? Bisa dipahami? Paham Ibu? Oke. Baik, kalau begitu Ibu, selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan lagi, boleh ya Bu ya? Nah, untuk pertanyaan pertama Bu Santi, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Dalam proses percakapan coaching nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik Bu Santi, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kayaknya sama Bu, dua-duanya mendengarkan secara aktif dan menggali pertanyaan yang berbobot juga. Oke, luar biasa ya. Baik, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, menggunakan teknik rasa. Nah, Bu Santi, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan dua-duanya Bu, mendengarkan secara aktif dan menggali pertanyaan berbobot. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif merupakan salah satu kunci ya Bu ya, agar bisa menggali banyak dari hal seorang coaching. Nah Bu Santi, pertanyaan yang terakhir ini, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolok ukur yang bagaimana terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Bu Santi tuju dalam proses percakapan nanti? Dalam mendengarkan secara aktif, saya menampilkan sikap menerima informasi yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya juga menunjukkan bahwa saya paham
terhadap apa yang mereka atau coach sampaikan, dan saya juga mampu menyimpulkan informasi yang disampaikan oleh coach dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Dan saya juga menunjukkan sikap mendengarkan sebagai bentuk kemitraan, bahwa tidak ada yang posisi yang lebih tinggi, tidak ada yang posisi lebih rendah di antara kami Setara, berdua ya. ya. Oke. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, Bu Santi. Baik, semoga dari indikator yang Bu Santi sampaikan terkait alur Tirta dan juga ide-ide dari Koci dapat tergali dengan maksimal dan semoga tercapai dalam proses percakapan nanti ya. Baik, Ibu. Mudah-mudahan, Oke. Bu. Baik, hanya itu yang saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan Koci yaitu Bu Mega, dan saya berharap proses percakapan nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Bu Santi rencanakan. Mudah-mudahan, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, silakan dimulai Bu Santi. Baik. Ulang lagi. Assalamualaikum, Bu Mega. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Akhirnya kita ketemu nih untuk beberapa menit nih, Bu, singkat aja, nggak lama-lama. Kita mau ngobrol. Kemarin kita udah sepakat ya, hari ini kita mau diskusi. Kira-kira apa ya, Bu, ya yang kita obrolin untuk hari ini, Bu? Baik Ibu, sebelumnya Mega mengucapkan terima kasih karena sudah melapangkan waktu untuk Mega, Bu. Di sini Mega memang membutuhkan solusi nih, Bu, karena Mega punya kendala dalam bagaimana sih caranya untuk tetap memberikan layanan BK dengan waktu yang relatif singkat, yang hanya 25 menit, dan 25 menit itu Mega pakai untuk 9 kelas gitu. Di situ Mega nggak tahu gimana caranya, dan sampai saat ini Mega hanya melakukan apa yang bisa Mega kerjakan saja itu. Oke, baik, saya sudah menangkap ya, Bu, ya, tentang beberapa kendala-kendala yang Ibu hadapi selama pembelajaran Ibu di mata pelajaran bimbingan konseling. Jadi kira-kira apa nih yang mau Ibu harapkan, tujuannya untuk dalam pembicaraan kita ini, apa yang Ibu harapkan? Tentunya dengan pertemuan ini Mega harap ada solusi gitu, Bu, yang bisa Mega lakukan dan juga Mega terapkan guna program-program BK yang direncanakan bisa terlaksana dalam 1 tahun ini. Jadi dapat saya simpulkan, untuk percakapan kita kali ini Ibu berharap agar menemukan solusi ya tentang teknis pelaksanaan pembelajaran BK untuk 9 kelas di waktu 25 menit gitu. Dengan harapan semua anak mendapatkan layanan secara adil ya, Bu, ya, baik sesuai kebutuhan mereka. Baik Ibu, sebenarnya bagaimana sih kondisi di sekolah Ibu saat ini? Terkait dengan kondisi di sekolah Ibu, kami punya 2 shift Ibu. Ada shift pagi itu dari jam 7 sampai jam 12, dan nanti di shift kedua itu dimulai pada pukul 1 sampai 5.15. Nah kebetulan Mega ini mendapatkan jam masuk kelas itu di jam 11.35 menjelang waktu siang, dan kendalanya Mega sih bersyukur kalau misalnya tahun ini sudah sudah diberikan kesempatan untuk masuk kelas. Cuma kendalanya itu waktu yang cuma 25 menit ini dipakai untuk 9 kelas gitu, Bu. Sementara Mega sendiri untuk di kelas 12. Ada berapa orang guru BK di sekolah itu? Kalau di sekolah ada 3 orang Ibu, cuma kami sudah diberikan tupoksi masing-masing, di mana 2 orang lagi ini
bertugas di kelas 10 dan di kelas 11, dan khusus untuk yang kelas 12 Mega handle sendiri. Jadi Ibu menghandle 9 kelas bersamaan ya, itu tanggung jawab dari Bu Mega sendiri ya. Sebenarnya kondisi ideal untuk pembelajaran BK di kelas 12 ini seperti apa? Kalau untuk kondisi idealnya tentu ya Bu, kalau setiap anak ini berhak untuk mendapatkan layanan BK, dan di layanan BK ini pun juga punya beberapa sih Bu jenis atau alternatif solusi. Cuman yang saat ini Mega keluhkan ialah bagaimana caranya untuk memberikan layanan informasi Bu, karena layanan informasi ini kan untuk jumlah anak kalau bisa kan dalam format kelas. Nah, cuman kendalanya di 9 kelas ini Bu, Mega sendiri, itu yang Mega keluarkan. Baik, jadi kendala Ibu kendala terkait berhubungan dengan bagaimana cara Ibu bisa menyampaikan informasi ya kepada siswa-siswa yang 9 kelas tadi. Menurut Ibu, apa potensi yang ada di sekolah yang bisa Ibu manfaatkan? Apakah itu dari sumber daya sarana dan prasarana atau SDM? Kalau dilihat dari sarana dan prasarana itu alhamdulillah mendukung ya Bu, dan juga ketersediaan SDM untuk tercapainya layanan informasi ini sepertinya bisa. Cuma Mega masih terkendala apakah mungkin gitu mereka rekan-rekan Mega ini mau berkontribusi, soalnya kan itu bukan ranah dan tupoksi dia Ibu. Jadi kira-kira apa yang lebih mungkin Ibu bisa manfaatkan dari segi sarana atau mungkin dari siswanya sendiri? Apakah ada kemungkinan bisa Ibu manfaatkan atau tidak? Dari siswa ya Bu ya, kalau misalnya dilihat dari siswa, Mega teringatnya kalau siswa ini punya kegiatan ekstrakurikuler Ibu, yang kalau nggak salah itu PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Mungkin nanti bisa diajak anak-anak yang tergabung dalam divisi konselor sebaya mungkin Bu, ataupun yang teman sebaya, mungkin bisa Mega berdayakan Bu di dalam proses pemberian layanan informasi di kelas. Kalau dari segi fasilitas, apakah anak-anak di sekolah Ibu boleh menggunakan handphone atau perangkat yang terhubung dengan internet? Kalau di sekolah ini melarang tidak, membolehkan juga tidak gitu Bu. Tapi asalkan ada izin gitu Bu dari guru mata pelajarannya, boleh anak-anak ini memakai atau membawa HP ke dalam kelas dan terkoneksi dengan internet. Kami punya perangkat koneksi, tapi itu baru diperkenankan untuk guru Bu, sementara untuk anak kalau nggak salah itu pakai paket sendiri ataupun pakai tethering dengan kawannya. Dalam situasi tertentu berarti ada kemungkinan anak atau siswa bisa menggunakan handphone sendiri dalam pembelajaran berarti ya? Bisa. Oke. Nah kira-kira dari situ apa yang bisa Ibu lakukan atau hal yang bisa Ibu manfaatkan dari penggunaan handphone itu sehubungan dengan penyampaian informasi BK itu? Mungkin melalui pesan grup Bu, WA, mungkin Mega bisa sebarkan PPT-nya ataupun slide-slide itu di dalam pesan grup WA mungkin Bu, ataupun nanti bisa kembali mengaktifkan yang Google Classroom kali ya Bu ya. Berarti Ibu akan menggunakan multimedia ya sebagai bahan untuk penyampaian informasi yang Ibu sampaikan tadi. Baik, kira-kira apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan sehubungan dengan yang Ibu sampaikan tadi? Terkait dengan
langkah-langkah Bu, yang pertama kan Mega sudah mencoba semaksimal mungkin dari kita ya Bu ya, dengan bagaimana caranya memberikan layanan informasi, cuman belum efektif. Cuman kalau dari apa yang kita diskusikan ini Bu, sepertinya Mega bisa nih untuk memberdayakan anak-anak yang PIKR itu tadi, guna untuk menyebarkan informasi di kelasnya masing-masing, dan untuk penguatannya Mega bisa menyajikan itu melalui pesan singkat di WhatsApp grup. Jadi Ibu monitor mereka melalui multimedia Iya. ya. Oke. Jadi saya udah nampak gambaran nih Bu. Dari informasi yang Ibu sampaikan sudah nampak titik terang bahwa ada beberapa hal yang bisa Ibu berdayakan dari segi siswa, anak PIKR tadi, yang bisa menggantikan kehadiran Ibu di kelas yang mana ketika Ibu menghandle di kelas lain, maka anak PIKR yang menggantikan, seperti itu ya. Kemudian Ibu juga dengan menggunakan alternatif multimedia sehingga mereka bisa sendiri mengakses materi-materi yang Ibu ingin sampaikan, seperti itu. Kira-kira kapan Ibu ya rencananya Ibu melaksanakan? Untuk rencana mungkin kebetulan Mega kan dapat jam masuk kelasnya hari Selasa, mungkin hari Senin Mega mau memanggil anak-anak yang PIKR ini dulu, sembari menginformasikan bahwasannya mungkin ada strategi baru yang ingin Mega coba lakukan di kelas guna penyampaian informasi. Kemudian setelah bertemu dengan anak-anak, Mega akan membuatkan perangkat ajar ataupun modul mungkin yang berupa PPT ataupun video yang nantinya bisa diberikan kepada anak-anak ini, dan sehingganya bisa direalisasikan di hari Selasa. Baik, nampaknya sudah jelas ya Bu ya tahapan-tahapan yang Ibu akan lakukan, dan itu rencananya sudah Ibu mulai besok. Iya. Sekiranya nanti di dalam pelaksanaannya kira-kira apa konsekuensi yang menurut Ibu akan muncul yang mungkin tidak bisa Ibu handle tapi mungkin bisa terjadi, kira-kira apa ya? Kalau untuk konsekuensi kita ada dua pertimbangan ya Bu, ada yang baik dan yang buruknya. Kalau untuk yang baiknya otomatis Mega terbantu dengan mereka, dan mereka pun secara tidak langsung kita bisa mandirikan untuk belajar dengan cara dan versinya mereka. Dan menurut Mega sih, kalau kita memberdayakan anak kemudian memberikan bahan, itu akan lebih cepat untuk mereka kuasai, karena dari versi dan karakternya temannya ini mungkin bisa lebih dipahami oleh anak itu. Cuma konsekuensinya apakah anak-anak ini nantinya bisa dan juga bertanggung jawab. Jadi Ibu tinggal menginikan komitmen ya dengan anak-anak ya. Baik, nampaknya sudah ada titik terang. Jadi gimana? Apakah sudah terjawab keresahan Ibu? Sudah menampak hal-hal harapan yang Ibu inginkan dari hasil pembicaraan kita barusan? Ya, dengan pertemuan kita Bu, Mega punya masukan baru Bu, yang tentunya ini akan membantu memecahkan masalah yang Mega hadapi sekarang ini, dan tentunya nanti akan Mega lakukan secepat mungkin. Baik, saya juga tidak sabar nih Bu mendengarkan bagaimana hasil nanti pelaksanaan di kelas besok. Saya tunggu ya Bu ya gimana prosesnya. Nanti kita ketemu lagi dalam sesi yang berikutnya. Terima kasih banyak Bu Mega. Sama-sama. Baik Bu Santi, Ya Bu. tadi saya sudah mengamati proses percakapan dari Bu Santi dengan coachingnya yaitu Bu Mega. Nah, terkait coachingnya ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya sampaikan Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Ibu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching?
dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bu Santi dengan Bu Mega tadi itu. Ya, setelah saya lakukan refleksi tadi Bu, sepertinya saya sudah menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi yang harus diterapkan oleh seorang coach, di mana saya sudah menunjukkan kemitraan saya, dan saya juga menunjukkan kegiatan mendengar secara aktif dan menggali potensi-potensi coach saya. Dan kemudian saya juga menunjukkan sikap saya hadir bersama dengan coach saya, sehingga di situ ada dan saya juga sudah menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi untuk coach saya. Jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya juga Bu Santi. Jadi di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip, sebuah kemitraan. Itu terbukti ketika Ibu mengobrol merasa setara ya. Kemudian tidak ada perbedaan atau strata. Kemudian Bu Santi juga sudah melakukan yang namanya proses kreatif Ibu. Jadi menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Santi juga sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi. Nah, kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari pihak coach, yaitu Ibu Mega ya. Kemudian Ibu sudah memberikan kompetensi inti juga dari catatan yang saya amati, yaitu sesuai dengan pada saat pra supervisi tadi Ibu. Tadi Bu Santi mengharapkan ada dua ya Ibu ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Baik Bu Santi, dari catatan yang saya amati, saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan menerapkan aloktirta juga, di mana Bu Santi tadi memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Itu sudah Ibu terapkan, dan alhamdulillah gambaran umum dari catatan saya, Bu Santi sudah melaksanakannya proses coaching dengan sangat baik ya Ibu ya, luar biasa ya. Oke. Nah Ibu, bagaimana perasaan Bu Santi sekarang ini? Ya, alhamdulillah saya lega Bu, saya bisa melewati coaching ini sesuai dengan harapan coach saya. Saya melihat coach saya merasa mendapatkan solusi dari apa yang dia inginkan dan harapan. Itu yang saya merasa senang, puas. Oke. Baik. Jadi Ibu merasa sudah ada titik terang ya Ibu ya. Baik. Jadi berdasarkan coaching tadi Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ini? Menurut saya masih perlu meningkatkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot dengan menggali potensi-potensi yang ada di coach saya. Walaupun sudah ada, tapi saya ingin lebih banyak lagi hal-hal yang bisa dikemukakan oleh coach melalui pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, itu yang masih mau saya perlu banyak latihan lagi dan kembangkan. Oke, Bu Santi. Semoga apa yang Ibu harapkan ke depannya, mulai percakapan-percakapan dengan coach tadi dapat diwujudkan ya Ibu ya, dapat tercapai ya. Dan saya juga berharap proses coaching ini menjadi bekal untuk Ibu agar nanti kedepannya ketika memberikan proses coach kepada rekan sejawat misalnya atau guru lain itu juga bisa sesuai dengan yang diharapkan ya Ibu ya. Baik Bu Santi, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, selamat sore. Ini nih, belum. Oke.
Selamat sore Bu Santi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu gimana? Sehat, baik. Oke. Jadi apa nih Bu yang akan kita obrolkan pada pertemuan kita hari ini? Iya Bu, saya ada hal yang mengganjal Bu di hati saya mengenai kualitas pengajaran saya, di mana saya ini tak punya waktu untuk mengkoreksi hasil ulangan siswa Bu. Setelah siswa dikasih ulangan, terutama yang dalam bentuk kegiatan menulis, nanti setelah itu saya nggak ada waktu lagi nih untuk mengoreksi, dan saya memberikan umpan balik pada siswa itu jarang. Jadi ketika ujian PTS atau ujian SAS nanti anak-anak melakukan kesalahan yang sama seperti mereka lakukan waktu ulangan kemarin. Ya mereka nggak salah karena saya nggak memberikan mana nih yang salah benar, mana yang salah nggak saya tunjukkan pada mereka, karena itu tadi saya nggak memberikan hasil ulangan mereka yang sudah saya koreksi. Jadi apa ini yang Ibu harapkan dari sesi ini Bu? Harapannya sih saya dapat solusi untuk bagaimana saya bisa membagi waktu saya untuk bisa menilai gitu, di saat kesibukan saya. Apa itu Ibu yang membuat tidak ada waktu Bu Santi? Saya nggak punya waktu itu karena saya sekarang itu kan mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Kemudian jadi saya sering itu mengerjakan laporan-laporan atau beberapa kegiatan administrasi itu saya lakukan sendiri. Begitu juga ketika saya jadi ketua KKG, ada kegiatan seperti restoring, itu saya handle sendiri gitu. Saya turun sendiri seperti itu. Jadi waktu saya habis untuk kegiatan tambahan aja, tugas tambahan. Oke Bu Santi. Jadi apa nih kira-kira yang bisa Ibu potensikan dari SDM yang ada di sekolah itu? Kalau dari SDM, saya punya staf sih Bu, ada 4 orang staf gitu yang memang bertugas untuk menjadi pustakawan gitu. Mungkin dari staf itulah selama ini yang belum saya delegasikan beberapa tugas pada mereka gitu. Saya handle sendiri gitu. Karena mungkin saya saya masih perfeksionis Bu, jadi saya sering handle sendiri gitu. Ya. Oke Bu Santi. Terus bagaimana dengan sumber daya yang ada di perpustakaan seperti yang Bu Santi tadi sampaikan, bisa dikelola? Apakah itu sudah memaksimalkan potensi mereka? Kalau saya cuma sekedar saya instruksikan kepada mereka, mungkin kayaknya mereka nggak akan mampu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi nanti mungkin saya bisa siapkan dulu apa pekerjaan-pekerjaan. Jadi nanti saya berikan kepada mereka, mereka sudah bisa mengerjakan secara mandiri tanpa tergantung dari saya. Mungkin itulah yang bisa saya lakukan pengembangan seperti ini. Apakah memungkinkan jika itu nanti Ibu berdayakan secara maksimal? Kalau secara maksimal sekali tidak sih Bu, tapi setidaknya sudah mengurangi kesibukan saya. Jadi saya masih bisa lah, minimal setengahnya mungkin bisa terbantu. Bagaimana Bu dengan beberapa kegiatan-kegiatan di sekolah itu? Ya kalau kegiatan itu kan Bu, terkadang ada yang memang sudah tersusun sesuai programnya, ada yang mendadak gitu. Nah yang ini selama ini saya ada yang sudah terprogram tapi saya tidak atur penjadwalannya. Nah Ibu, jadi apa Ibu tidak punya sekretaris yang bisa membantu Ibu untuk memberdayakannya? Yang Ibu bisa berdayakan seperti itu? Kalau untuk kegiatan di bahasa Inggris, KKG bahasa Inggris saya punya Bu, dan memang kayaknya sih bisa Bu saya berdayakan sekretaris saya untuk bisa membantu saya, karena dia lebih muda dari saya dan kayaknya berhubungan dengan
kemampuan komputer mereka lebih canggih dari saya, kayaknya mungkin bisa saya berdayakan. Oke Ibu. Kalau begitu Ibu, apa konsekuensi dari rencana yang Ibu Santi sampaikan tadi? Kalau saya serahkan pada staf dan sekretaris tadi Bu ya, paling mungkin kualitas pengerjaan mereka yang belum sesuai ekspektasi saya. Dari segi kualitas aja sih Bu. Nah, ya kualitasnya mungkin Bu, kalau pengerjaan pasti mereka kerjakan gitu kan. Baik. Wah, ini sepertinya sudah ada titik terang ya Bu ya dari percakapan kita pada kesempatan kali ini. Iya Bu. Oke, baik Ibu. Jadi untuk rencana aksi Bu Santi ini untuk mewujudkannya itu dari gagasan-gagasan yang Ibu sampaikan itu tadi kapan Ibu rencana? Setelah saya teringat dengan tadi Bu, saya menyampaikan bahwa saya baru sadar saya punya staf, saya juga ada sekretaris yang sebenarnya saya bisa berdayakan. Mungkin secepatnya besok lah saya langsung mungkin saya ketemu dengan mereka, saya rapatkan dan saya mulai sampaikan kepada mereka pembagian tugasnya gitu. Jadi mereka bisa diberdayakan secara optimal. Baik, jadi luar biasa ya Bu Santi ya. Sepertinya Ibu sudah mulai nampak nih gambaran yang akan Ibu Santi lakukan ke depannya ya. Ya. Baik. Nah ini Bu Santi, satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara Ibu mengupayakan agar rencana Ibu itu terlaksana sesuai harapan Ibu? Saya siapkan dulu apa konsep-konsepnya yang sesuai dengan yang saya standarkan. Nanti setelah saya siapkan file-filenya, baru saya sampaikan kepada para staf. Nah, setelah itu saya bagi tugas dan saya mungkin juga siapkan semacam jurnal untuk mengontrol apakah tugas yang saya berikan itu sudah mereka laksanakan gitu. Dan sembari saya mulai menyicil pelan-pelan kertas-kertas ulangan yang belum terkoreksi seperti itu Bu. Oke, baik. Apakah sudah tercapai Bu harapan yang Ibu inginkan ini Bu Santi? Kayaknya sudah sih Bu, udah nampak ide-ide baru yang tadinya nggak terpikirkan sama saya, jadi mulai terbuka pikiran saya Bu untuk menyelesaikan permasalahan yang tadinya membuat saya resah dan merasa bersalah gitu Bu. Oke Bu Santi. Baik Bu Santi, saya lihat Ibu sudah mendapatkan pencerahan, ada titik terang ya, sudah mendapat jawabannya, dan Ibu yang menggali sendiri atas potensi yang Ibu miliki dan berkomitmen untuk segera menindaklanjutinya. Berarti saya rasa percakapan kita pada kesempatan kali ini cukup ya Ibu ya. Semoga rencana yang Bu Santi rencanakan tercapai. Baik, mudah-mudahan Bu. Iya. Dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu Ya, sudah mau berbagi dan mendengarkan. Iya. Semangat selalu Bu Santi. Siap Ibu. Oke.